Selamat siang Pak, nama saya Evi Kristi Rometo Tambunan dari Korps Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan ke-16, nomor induk Taruna 3504390031. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLC. Yang pertama, PLC singkatan dari Programmable Logic Controller. Yang pertama, tujuan dari mempelajari PLC: 1. Memahami cara kerja PLC. Yang kedua, mampu mewiring PLC. Yang ketiga, mampu membuat program PLC untuk aplikasi sederhana. Yang kedua itu alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, training kit PLC yang bentuknya seperti wire-wire dan HMI yang bentuknya seperti layar berwarna hitam. HMI singkatan dari Human Machine Interface. HMI ini berfungsi untuk mengontrol dan memonitoring mesin pada sistem yang sedang beroperasi. Biasanya HMI ini terhubung ke logic PLC dan ditampilkan pada screen pada keperluan troubleshooting dan maintenance. 2. Perhatikan wiring skematik berikut ini. Di sini terdapat sebuah power supply PLC, kemudian diberi tegangan 100 hingga 240 volt AC yang terdiri kabel line, kabel netral, dan ground. Yang kedua, input digital PLC. Di sini terdapat 24 volt DC. Kemudian terdapat COM 0 dari 0 hingga 11 dan COM 1 dari 12 hingga 23. Yang ketiga itu output digital PLC. Di sini terdapat sebuah transistor dan sebuah relay, di mana transistor memiliki arus 0,3 ampere dan tegangan 24 DC. Kemudian relay memiliki 2 ampere, arus 2 ampere, kemudian tegangan 220 volt AC dan 24 DC. 3. Wiring power supply PLC ke sumber PLN. Yang keempat, wiring tombol push button dan switch ke input PLC sesuai wiring skematik. Yang pertama, push button normally open, green 1, input 0. Yang kedua, push button normally open, green 2, input 1. Yang ketiga, push button normally close, red 1, input 2. Yang keempat, push button normally close, red 2, input 3. Yang kelima, switch toggle black 1, input 4. Yang terakhir, switch toggle black 2, input 5. 5. Menghidupkan MCB, kemudian perhatikan indikator LED status PLC. Yang pertama itu indikator input PLC, yang kedua indikator status PLC, dan yang ketiga indikator output. Langsung saja, power green yang berwarna PLC dalam keadaan menyala, yang tidak berwarna PLC mati. Kemudian run green yang berwarna PLC dalam kondisi run, tidak berwarna, tidak ada program yang dieksekusi. Berkedip PLC dalam kondisi stop. Error red yang berwarna kesalahan internal, yang tidak berwarna PLC dalam kondisi OK atau normal. Yang berkedip tidak ada program yang dieksekusi. Start green yang berwarna sistem bit persen S69 bernilai 1, yang tidak berwarna sistem bit persen S69 bernilai 0. Yang keenam, kemudian coba tekan push button atau putar switch, perhatikan indikator LED input PLC. Yang ketujuh, berikutnya coba wiring output PLC ke pilot lamp sesuai wiring skematik. Yang pertama, pilot lamp green 1 output 2. Yang kedua, pilot lamp green 2 output 3. Yang ketiga, pilot lamp green 3 output 4. Yang keempat, pilot lamp red 1 output 5. Yang kelima, pilot lamp red 2 output 6. Dan terakhir, pilot lamp red 3 output 7. Yang kedelapan, untuk mencoba output PLC sudah harus terprogram. Lanjut, kita akan menginstalasi software To Do Switch. Yang pertama itu, pastikan sudah memiliki file instalasi program To Do Switch
di PC atau laptop yang akan diinstal. Kemudian yang kedua, klik ganda file setup. Yang ketiga, klik yes. Yang keempat, kita pilih English atau United States, kemudian kita klik next. Yang kelima itu ada bacaan welcome to the install sheet wizard for to the switch, kita klik next. Yang keenam, kita klik I accept the terms of the license agreement, kita klik next. Yang ketujuh, kita masukkan nama perusahaan, misalnya ATKP atau Poltek Bank Medan, kemudian kita klik next. Yang kedelapan, di sini terdapat browse yang berfungsi untuk membuat sebuah program yang akan tersimpan di database Schneider to the switch, di mana untuk mengubahnya bisa klik browse kemudian klik next. Yang kesembilan, kita klik on my desktop, kemudian kita klik next. Yang ke-10, kita klik program folder itu to the suite, berarti kita klik accessories, kemudian kita klik next. Yang ke-11, kita klik next. Yang ke-12, kita klik view the latest updates, kemudian kita klik finish pada bagian bawah. Yang ke-13, instalasi telah selesai, maka akan muncul shortcut to the switch di desktop. Yang ke-14, software to the switch adalah software free atau gratis. Cuma harus dilakukan registrasi secara online ke Schneider Electric jika ingin software ini bisa digunakan lebih dari 90 hari. Untuk registrasi, klik ganda shortcut to the switch, maka akan muncul. Di sini kita harus meregistrasi secara online, di mana harus terhubung pada internet atau wifi. Yang ke-15, kita masukkan identitas nama perusahaan, misalnya ATKP atau Poltek Bank Medan, kemudian kita klik now. Yang ke-16, kita klik ask for an isolation code, kemudian kita klik next. Yang ke-17, kita klik by web, kemudian kita klik yang di bagian bawah next. Yang ke-18, tunggu hingga form berikut keluar, kemudian isi datanya, dan terakhir kita klik OK. Yang ke-19, tunggu hingga proses registrasi selesai. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi software dan download program. Yang pertama itu, pastikan kabel programming USB sudah terpasang di PC atau laptop. Yang kedua, buka software to the suite atau klik ganda icon to the suite di desktop. Yang ketiga, klik programming mode. Kemudian, yang keempat, kita klik create a new project. Yang ke-15 itu, kita isi nama project, kemudian kita klik create. Contoh, kita buat latihan 1 pada project, kemudian kita klik create pada bagian bawah sebelah kiri. Yang ke-6 itu, kita klik describe. Kemudian yang ke-7, ganti tipe PLC menjadi TWD LCA E40 DRF. Kemudian yang ke-8, tambahkan modul tambahan analog expansion TM2AL M3LT. Yang ke-9, setting IP address PLC, kemudian gambar konektor RJ45. Di sini kita harus mengklik 2 kali pada icon yang bentuknya seperti kamera yang berwarna hitam. Lanjut, yang ke-10, masukkan IP address-nya. Misalnya 192.168.020 subnet 255.255.255.0. Di sini kita akan yang pertama kali kita klik configure, berarti kita masukkan IP address 192.168.020. Kemudian kita klik pada subnet mask dan gateway address, maka dia akan tercopy dengan sendirinya. Kemudian kita klik OK. Yang ke-11, kita klik program describe. Yang ke-12, kita klik program di sebelah kanan atas. Yang ke-13,
PLC telah siap diprogram. Untuk membuat sebuah program, kita klik Add a Section. Kita akan membuat sebuah program sederhana menggunakan satu kontak dan satu coil, di mana satu kontak %I0.0, kemudian satu coil %Q0.2. Lalu kita klik debug. Yang ke-17, pilih COM yang sesuai dengan PLC tersebut, misalnya COM 7. Kemudian kita klik OK. Yang ke-18, klik transfer PC, controller, kemudian kita klik OK. Yang ke-19, akan muncul jendela konfirmasi kalau PLC sedang run. Dan untuk proses transfer program, PLC harus di stop terlebih dahulu, lalu kita klik OK. Yang ke-20, akan muncul konfigurasi transfer ini menyebabkan program yang ada di PLC akan ditulis ulang atau program lama akan hilang, lalu kita klik OK. Tunggu hingga proses transfer program selesai. Maka di sini kita membuat sebuah program yang mana terdapat satu kontak %I0.0. Kemudian klik tombol Run untuk menjalankan program, kemudian klik OK. Untuk mentes program yang telah dibuat atau menekan tombol %I0.0, lihat animasi pada PC atau laptop. Jika dia sudah berwarna hijau pada kontak dan pada coil, berarti program tersebut dalam keadaan berjalan. Jika ingin mengubah atau menambah program yang telah selesai testing, sebaiknya PLC di-disconnect terlebih dahulu atau dimatikan dahulu. Klik tombol disconnect, kemudian klik OK. Yang ke-25 itu klik tombol program. Lalu jika ingin mengedit program yang diinginkan, jika sudah selesai, kita klik tombol save untuk menyimpan suatu program pada PLC. Kemudian kita akan memasuki cara mengupload program. Yang pertama itu, pastikan kabel programming USB sudah terpasang di PC atau laptop. Yang kedua, buka software 2D Suite. Kemudian klik ganda icon 2D Suite di desktop. Yang ketiga, klik programming mode. Yang keempat, klik open and existing project. Yang kelima itu klik controller, kemudian klik load. Yang keenam, pilih COM yang sesuai, kemudian klik OK. Misalnya COM 4, lalu kita klik OK di bagian bawah. Tunggu hingga proses selesai. Tunggu hingga proses upload selesai, kemudian kita masuk ke download program menggunakan Ethernet. Yang pertama itu pastikan PLC Tweede sudah memiliki IP address. Yang kedua, hubungkan kabel Ethernet atau UTP antara PLC dengan laptop atau PC. Jika PLC dihubungkan langsung ke komputer atau tanpa memiliki switch Ethernet, sebaiknya menggunakan kabel Ethernet cross. Yang ketiga, sebelum transfer program ke PLC, klik gambar berikut, yaitu klik Preference. Maka akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita tarik scroll pada sisi kanan hingga ke bagian paling bawah. Pada Connection Management, klik tombol Add. Kemudian isi sesuai dengan IP address pada PLC 192.168.01. Jika ingin keluar dari jendela setting, maka kita klik Preference, kemudian kita klik tombol Yes. Lalu untuk transfer program ke PLC, kita klik Program. Kemudian kita masuk ke pilihan My Connection One, kemudian kita klik OK. Maka yang terakhir, klik pada pilihan transfer program PC atau controller.
Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.